Assalamualaikum Bu Sunarti, gimana kabarnya hari ini? Sehat Bu? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah Pak, hari ini saya lumayan sehat. Hanya saja ada sedikit masalah yang ingin saya diskusikan sama Bapak hari ini Pak. Oh ya, ada yang bisa saya bantu Bu Sunarti? Begini Pak, jika tidak keberatan, boleh Pak kita berbincang sebentar tentang masalah yang saya hadapi sekarang? Oh boleh Bu, tentu saja. Insya Allah saya pun lagi ada waktu kosong nih. Apa Bu harapan Ibu untuk percakapan kita hari ini? Saya berharap nanti setelah saya berkolaborasi dengan Bapak, saya bisa menemukan solusi yang masalah yang saya hadapi ini, bisa menemukan solusi untuk masalah yang saya hadapi, dan saya bisa mendapatkan gambaran mengenai langkah apa yang perlu saya ambil nantinya. Oh ya, Bu Sunarti, masalah apa Bu yang sedang Ibu hadapi sekarang ini? Begini Pak Farul, di sini Pak ya, ada salah satu siswa saya yang kurang bersemangat dalam mengikuti pelajaran saya. Bahkan dia jarang mengerjakan tugas. Hal inilah yang membuat saya agak kesulitan menghadapi peserta didik itu tadi. Oh ya, jadi ada siswa yang kurang semangat Bu ya waktu pelajaran dan jarang juga mengerjakan tugas. Kira-kira apa Ibu sudah coba cari tahu Bu apa penyebabnya siswa bisa begitu? Sudah Pak Farul, saya sudah berbicara langsung dengan siswa tersebut untuk mencari tahu alasan dibalik ketidaksemangatnya dia dalam proses belajar dengan saya. Oh ya, baik Bu. Apa kesimpulan Bu Sunati Bu setelah Ibu berbicara dengan siswa tersebut? Ternyata Pak ya, siswa tersebut merasa tidak tertarik dengan pelajaran saya karena bahan bacaannya terlalu panjang. Ini membuatnya malas untuk membaca dalam mengikuti pelajaran. Karena rata-rata anak kita sekarang literasi memang kurang, Pak ya. Ya, literasinya kurang Bu ya. Mm-mm. Menurut Ibu nih, menurut Bu Sunarti, kira-kira kondisi ideal yang Ibu Sunarti harapkan pada siswa tersebut gimana ya Bu? Seperti Saya apa? ingin saya kan ingin siswa itu bisa mengikuti pelajaran dengan baik seperti siswa-siswa lain yang selalu gemar dalam literasi. Karena di kelas ketika masuk eh, sekitar 10 menit itu memang kita budayakan literasi. Tapi anak yang tadi inilah yang masalahnya. Itu Iya, gambarannya memang saya buat literasi khusus untuk 10 menit biar anak-anak termotivasi dalam belajarnya. iya. Berarti Bu Sunarti sudah membuat literasi selama 10 menit, namun siswa itu tetap saja yang tidak apa namanya, tidak bersemangat Bu ya. Sebelumnya ada nggak langkah yang Bu Sunarti lakukan untuk bisa meningkatkan motivasi belajar sebelum itu? Ada Pak, saya berencana untuk ke depan ini ingin mengadaptasi metode pembelajaran yang lebih sesuai dengan kebutuhan siswa dalam meningkatkan salah satunya di kegiatan ice breaking, dan juga saya ingin memilih pembelajaran yang lebih interestednya lagi, yaitu yang lebih menarik agar siswa itu bisa lebih semangat dalam belajarnya. Oh, bagus sekali itu Bu ya. Eee, ada nggak Bu, metode tertentu yang pernah Bu Sunarti berhasil lakukan di kelas Ibu? Ya, tentu ada Pak. Yaitu salah satunya dengan menggunakan ice breaking dan juga pesan berantai. Ini membuat siswa tetap terlibat dan pembelajaran pun berjalan dengan baik ketika mereka happy dalam belajar. Ya, luar biasa Bu Sunarti ya. Jika kita rating itu Bu kan, dari angka 1 sampai 10, menurut Bu Sunarti itu
tingkat keberhasilannya untuk menarik minat siswa itu berada di angka berapa ya, Bu? Kalau menurut saya itu bisa memberikan rating peringkatnya di antara 8 dan 9. Begitu, Pak. Ya, Karena bagus sekali, Bu. mereka termotivasi dengan kita membuat ice breaking tadi. Ya, berarti Ibu sudah pernah melakukan. Nah, dan rencana Ibu selanjutnya apa yang akan Bu Sunati lakukan? Saya akan menerapkan metode pembelajaran yang lebih bervariasi lagi dan mengupdate cara mengajar yang lebih detail agar tujuan pembelajaran nantinya bisa tercapai. Ya, kira-kira nih Bu kan, berapa lama Bu waktu yang Ibu butuhkan untuk melaksanakan rencana ini, Bu? Di sini Pak, saya ingin mulai dengan secepat mungkin karena meskipun pencapaian itu memerlukan waktu yang lebih lama. Ini pun tergantung kepada bagaimana karakter siswa kita. Oh, ya. Apa nih komitmen yang Bu Sunati lakukan supaya rencana ini berhasil, Bu? Komitmen Ibu. Saya ingin ya dalam memperbaharui metode pembelajaran ini, saya ingin selalu berkolaborasi dengan rekan sejawat dan terus saya ingin meningkatkan kompetensi saya sebagai pendidik. Ya. Bu Sunati adakah nih dukungan lain yang Ibu butuhkan untuk mencapai strategi Ibu ini, capai tujuan ini? Ada Pak. Saya mendapatkan dukungan yang cukup dari sekolah dalam hal sarana dan juga moral, dan tinggal saya perlu konsisten diri untuk menjalankannya. Ya, luar biasa Bu ya. Sudah mendapatkan gambarannya. Kira-kira sudah Ibu dapatkan gambaran yang Ibu lakukan seperti apa Bu ke depan? Alhamdulillah, saya sudah merasa lebih tenang setelah berdiskusi dengan Bapak, dan insya Allah nantinya saya akan menerapkan langkah-langkah yang sudah kita diskusikan tadi. Alhamdulillah Bu. Ya, apakah ada hal lain Bu Sunati yang ingin Ibu sampaikan hari ini? Saya rasa tidak ada Pak, hanya itu saja yang ingin saya sampaikan. Ya. Terima kasih atas waktu dan bantuan Bapak. Semoga ilmu yang sudah Bapak bagikan bisa saya terapkan di kelas nantinya. Dan kita terus saling berbagi ilmu, karena seperti sebuah pesan baginda Rasul, sampaikan walau satu ayat. Ya. Dan ilmu itu tidak mudah kita dapatkan kalau kita tidak mau belajar. Ya. Terima kasih Pak. Ya, sama-sama Bu. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya Bu Sunati. Untuk refleksi hari ini, saya merasa cukup terbantu dengan coaching ini, terutama di bagian masalah yang saya hadapi. Itu saya memang agak sulit, belakangan ini agak sulit untuk membuat kondisi kelas kondusif, karena mungkin kurang persiapan dan kekurangan metode, sehingga dengan bantuan dari Bu Sunati tadi memang sangat membantu dengan coachingnya. Dalam coaching ini, yang praktik coaching juga, saya merasa percakapan ini luar biasa manfaatnya, dan yang perlu ditingkatkan mungkin saya sebagai coach, yaitu saya harus lebih tanggap dalam menanggapi pertanyaan-pertanyaan dari coach, sehingga saya harus menghadirkan kehadiran penuh, sehingga saya lebih fokus di dalam coaching yang dapat membantu saya selaku coach untuk menemukan masalah dari
menemukan solusi dari masalah yang saya hadapi. Untuk untuk refleksi diri mungkin itu, Bu. Kemudian ketika saya menjadi coach, mungkin kendala saya atau tantangan saya yaitu, saya memang agak kesulitan kadang-kadang ketika memberikan pertanyaan yang berbobot, apakah itu sudah masuk, dan saya juga, mencoba untuk mendengar dengan rasa dan mengikuti alur cerita.